Perang Dingin atau Cold War adalah masa-masa konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan sekutu mereka masing-masing yang tergabung ke blok barat dan blok timur. Sejarah Perang Dingin dimulai pada tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991. Latar belakang Perang Dingin. Titik awal Perang Dingin dimulai dari setelah Perang Dunia Kedua hingga sejak akhir Perang Dunia Pertama. Revolusi Bolshevik di Rusia pada 1917, isolasi Soviet dan pandangan Lenin dan Stalin terhadap kapitalisme menandai awal ketegangan. Peristiwa sebelum Perang Dunia Kedua seperti dukungan Barat terhadap gerakan anti-Bolshevik menyuburkan ketidakpercayaan antara Barat dan Uni Soviet. Meskipun sekutu membantu Uni Soviet selama invasi Jerman, Stalin tetap curiga terhadap niat Barat, menyebabkan ketegangan yang memicu Perang Dingin. Akhir Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, sekutu tidak mencapai kesepakatan tentang pembagian dan perbatasan di Eropa. Sekutu Barat menginginkan sistem keamanan dengan mempromosikan pemerintahan demokrasi melalui organisasi internasional. Sementara Uni Soviet mengingat sejarah invasi yang dialaminya, berupaya mendominasi urusan dalam negeri negara-negara berbatasan. Perbedaan visi antara pemimpin Barat seperti Roosevelt dan Churchill terkait dengan kejayaan militer, supremasi ekonomi, dan kontrol regional menyebabkan negosiasi terpisah dengan Stalin. Konferensi Yalta dan Potsdam mencerminkan ketidaksepakatan antara sekutu, terutama terkait dengan Polandia. Uni Soviet mulai menduduki Eropa Timur, membentuk blok timur dengan negara-negara satelit, dan menerapkan rezim yang brutal. Perkembangan ini memicu ketegangan antara Barat dan Timur, menciptakan dasar bagi Perang Dingin. Dengan pembentukan PBB, terhambatnya penegakan Dewan Keamanan, dan konferensi yang gagal mencapai konsensus, ketegangan semakin meningkat. Reaksi terhadap pengembangan bom atom oleh Amerika Serikat dan pengadopsian kebijakan melawan Soviet semakin memperuncing perpecahan, menciptakan kondisi untuk konflik global. Perang Dingin merupakan konflik geopolitik dan ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung sekitar tahun 1947 hingga 1991. Sebelumnya, Perang Dunia II, yakni tahun 1939 hingga 1945, memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika ini. Meskipun AS dan Uni Soviet adalah sekutu dalam menghadapi pasukan Eksis, terutama Nazi Jerman, perbedaan ideologis dan kepentingan strategis segera memunculkan ketegangan. Setelah Perang Dunia II berakhir, perpecahan mulai muncul terkait masa depan Eropa dan dunia pasca perang. Kesenjangan ideologis antara kapitalisme yang dianut Amerika Serikat dan komunisme yang dianut Uni Soviet menjadi penyebab utama Perang Dingin. Doktrin Truman yang diperkenalkan oleh Presiden Harry S. Truman pada tahun 1947 menandai komitmen Amerika Serikat untuk menghentikan penyebaran komunisme. Selanjutnya, Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955 sebagai respon terhadap peningkatan pengaruh NATO, yakni organisasi Pakta Atlantik Utara yang dipimpin Amerika Serikat di Eropa. Perlombaan senjata nuklir juga menjadi elemen sentral Perang Dingin, menciptakan ancaman saling musuh yang dapat menghancurkan dunia. Krisis Suez pada tahun 1956 dan pembangunan tembok Berlin pada tahun 1961 memperkuat pembagian antara blok Barat dan blok Timur. Ketegangan mencapai puncaknya selama krisis Kuba pada tahun 1962, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet berada di ambang perang nuklir. Perang Dingin berakhir secara resmi pada tahun 1991 dengan runtuhnya Uni Soviet, mengakhiri konflik yang telah membentuk geopolitik dunia selama beberapa dekade. Selanjutnya yaitu tentang Perang Dingin Kedua. Perang Dingin Kedua ini merupakan peningkatan kembali ketegangan dan konflik antara pihak Amerika Serikat dengan pihak Uni Soviet pada tahun 1970 sampai 1980-an. Ketegangan sangat meningkat terutama dalam sektor ekonomi dan militer. Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama meningkatkan pengeluaran ekonominya
guna membiayai di bidang militer. Di pihak Uni Soviet membangun sumber daya militer yang menghabiskan 25% produk nasional bruto dengan mengorbankan barang konsumsi dan investasi di sektor sipil. Uni Soviet juga membangun persenjataan seperti rudal balistik jenis RSD-10 Pioneer, sementara di pihak Amerika Serikat sebagai upaya untuk menandingi Uni Soviet pada masa pemerintahan Ronald Reagan meningkatkan pengeluaran militer dari 5,3% pada tahun 1981 menjadi 6,5% tahun 1086, serta membuat rudal jelajah berjenis MGM-31. Tahun-tahun terakhir, 1985-1991. Reformasi Gorbachev. Pada tahun 1985 Mikhail Gorbachev, perekonomian Soviet sedang stagnan dan mengalami penurunan tajam dalam penerimaan mata uang asing akibat turunnya harga minyak dunia pada tahun 1980-an. Pada bulan Juni 1987, Gorbachev mengumumkan agenda reformasinya yang disebut perestroika atau restrukturisasi. Langkah ini dimaksudkan untuk mengarahkan sumber daya negara dari pembiayaan militer yang mahal untuk menunjang perang dingin ke pengembangan sektor sipil yang lebih produktif. Perbaikan hubungan. Menanggapi konsesi politik dan militer Kremlin yang baru, Reagan setuju untuk mengadakan kembali perundingan dengan Soviet terkait dengan isu-isu ekonomi dan perlombaan senjata. Perundingan pertama diadakan pada bulan November 1985 di Jenewa, Swiss. Dalam perundingan tersebut, kedua pemimpin negara sepakat untuk mengurangi persenjataan nuklir di masing-masing negara sebesar 50%. Perundingan kedua, konferensi tingkat tinggi Reykjavik, diselenggarakan di Islandia berjalan lancar hingga pembicaraan bergeser ke arah strategi inisiatif pertahanan Reagan yang ingin dieliminasi oleh Gorbachev, namun negosiasi akhirnya gagal. Namun dalam perundingan ketiga pada tahun 1987, kedua belah pihak berhasil menghasilkan terobosan dengan ditandatanganinya Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah, Infanteri. Tahun 1989, pasukan Soviet mundur dari Afghanistan dan setahun kemudian Gorbachev menyetujui reunifikasi Jerman. Pada tanggal 3 Desember 1989, dalam konferensi tingkat tinggi Malta, Gorbachev dan George H.W. Bush secara resmi menyatakan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Goyahnya sistem Soviet. Pada tahun 1989, sistem aliansi Soviet berada di ambang keruntuhan. Akibat hilangnya dukungan militer dari Soviet, satu persatu para pemimpin negara-negara komunis Pakta Warsawa juga kehilangan kekuasaan. Di Uni Soviet sendiri, kebijakan Glasnost melemahkan ikatan yang selama ini menyatukan Soviet. Bulan Februari 1990, dengan semakin memuncaknya isu pembubaran Uni Soviet, para pemimpin partai komunis terpaksa menyerahkan tampuk kekuasaannya yang telah bertahan selama 73 tahun. Gelombang revolusi damai 1989 yang melanda Eropa Tengah dan Eropa Timur meruntuhkan kedikjayaan komunisme Soviet di negara-negara seperti Polandia, Hungaria, Cekoslowakia, dan Bulgaria. Pembubaran Uni Soviet secara fatal dilemahkan oleh kudeta yang gagal pada tahun 1991 dan meningkatnya jumlah Republikan Soviet, khususnya di Rusia, yang mengancam akan memisahkan diri dari Uni Soviet. Persemakmuran negara-negara merdeka yang didirikan pada tanggal 21 Desember 1991 dipandang sebagai entitas penerus Uni Soviet. Namun, menurut para pemimpin Rusia, tujuannya adalah untuk memungkinkan perpisahan secara beradab antara republik-republik Soviet dan juga sebanding dengan kelonggara konfederasi. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Dampak Perang Dingin. Adanya peran politik Amerika Serikat di dunia pasca Perang Dunia Kedua, pada tahun 1989 AS menjalin kerjasama militer dengan 50 negara dan memiliki 526.000 tentara di luar negeri yang tersebar di puluhan negara. Dengan 326.000 terdapat di Eropa, 2/3-nya di Jerman Barat, dan sekitar 130.000 terdapat di Asia, terutama di Jepang dan Korea Selatan.
Perang Dingin juga menandai puncak pengembangan industri militer, terutama di Amerika Serikat, dan pendanaan militer secara besar-besaran. Adanya pengembangan industri militer yang berdampak besar terhadap negara yang bersangkutan membantu membentuk kehidupan kemasyarakatan, kebijakan, dan hubungan luar negeri negara tersebut. Adanya ketegangan ekonomi dan sosial yang dulu dimanfaatkan sebagai bahan bakar, Perang Dingin terus berlangsung di dunia ketiga. Adanya kegagalan kontrol negara di sejumlah wilayah yang dulunya dikuasai oleh pemerintah komunis telah menghasilkan konflik sipil dan etnis baru, terutama di negara-negara bekas Yugoslavia.